Ya, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Ime Tutorial. Nah, pada kesempatan ini ya, saya akan membahas tentang cara menentukan titik belok dari grafik fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, di sini kita bahas satu soal tentang cara menentukan titik belok. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan sifat atau kegunaan dari turunan kedua dari fungsi trigonometri, gitu ya. Nah, perhatikan di situ ada soal. Tentukan titik belok dari Y sama dengan sin 2x plus 40 derajat untuk batasan X dari 0 sampai 360. Oke ya. Kita bahas langsung aja. Kita punya Y sama dengan sin 2x plus 40 derajat. Kita akan menentukan turunan dulu ya. Turunan dari turunan pertama, kemudian turunan kedua dari fungsi tersebut. Oke, kita turunkan pertama dulu. Y aksen sama dengan, caranya begini. Turunan dari sin itu kan cos ya. Kita tulis dulu cos. Sama persis ya, cos, gitu kan. Baru dikalikan turunan dalam kurung ini. Turunan 2x plus 40 itu apa? 2 ya. Nah, sehingga menjadi 2 cos 2x plus 40 derajat. Itu turunan yang pertama. Ini ya. Kalau turunan kedua sama ya, 2 kita tulis dulu. Turunan dari cos itu kan minus sin ya, minus sin 2x plus 40 gitu ya, dikalikan turunan ini 2x plus 40 berarti 2 ya, sehingga menjadi 2 kali 2 4, ini ada minus, berarti minus 4 sin 2x plus 40 derajat. Nah, kita sudah mempunyai turunan kedua dari fungsi trigonometri tersebut. Nah, sebagai dasar ketika kita mencari titik belok ya. Kalau mencari titik belok itu rumusnya apa? Ketika kita mencarinya itu pada saat apa? Ketika Y aksen, maksudnya turunan kedua ya. Turunan kedua kita samakan dengan 0. Nanti ketemu nilai X-nya. Gitu ya. Berarti syarat dalam mencari titik belok itu adalah turunan kedua kita sama dengan 0. Di situ kita menemukan nilai X, baru kita menemukan nilai Y. Nanti bentuknya adalah apa? Koordinat dari titik belok. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan turunan kedua, Y aksen sama dengan 0. Kita langsung aja mencari titik belok ya. Berarti kalau kita mencari titik belok, yang pertama adalah ini, Y double aksen sama dengan 0, berarti minus 4 ya, minus 4 sin 2x plus 40 gitu ya, sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita bagi minus 4 semua menjadi sin 2x plus 40 derajat sama dengan 0 gitu ya. Kapan dia 0? Ketika sinus berapa? Bernilai 0 itu? Ya, sin 2x plus 40 derajat sama dengan sin. Yang pertama sin 0 atau berapa? Sin 180 derajat. Gitu ya. Artinya ketika bernilai 0 itu ketika sin 0 atau sin 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang yang pertama dulu kita cari sin 2x plus 40 derajat sama dengan sin 0. Berarti 2x plus 40 derajat itu sama dengan 0 ditambah K 360 derajat, atau 2x itu sama dengan 40 pindah ruas ke kiri, pindah ke kanan, minus 40 derajat ya, ditambah K 360 derajat. Oke ya. Kita kan mencari X, berarti kita bagi 2. X sama dengan, semua ini kita bagi 2, minus 20 derajat ditambah K 360 kita bagi 2, 180 derajat. Oke ya. Nah, sekarang untuk K sama dengan 0, berarti X nya sama dengan berapa? K kita, maaf, 0 berarti nilainya minus ya.
Berarti kalau kita ganti 1 aja, kalau K-nya sama dengan 1, berarti ini 180 dikurangi 20. Hasilnya adalah 160. Kalau K sama dengan 2, berarti X-nya sama dengan berapa? 360 dikurangi 20, yaitu 340. Gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari untuk sinus ini. Sinus 2x plus 40 sama dengan sinus 180 derajat. Berarti 2x plus 40 derajat itu sama dengan 180 plus K 360 derajat. Untuk ini kita pindah ruas, 2x sama dengan 40 ya, ke kanan menjadi minus 40. 180 dikurangi 40, itu hasilnya adalah berapa? 140 ya. 140 derajat ditambah K 360 derajat. Kita bagi dua semua, X sama dengan 70 derajat ditambah K 180 derajat. Nah, kapan dia mempunyai nilai ini samaan ini ya, 180 ya, berarti kita cari X nya. Caranya begini, untuk K sama dengan 1 gitu ya. Untuk K sama dengan 1 berarti, maaf dulu, ini kalau 0 hasilnya positif. Oh ya, berarti kita nolkan dulu. Untuk K sama dengan 0 itu berarti nilainya 70 ya, kan 70 ditambah 0. Untuk K sama dengan 1 berarti 180 ini kan ditambah 70 berarti 250. Oke, berarti kita punya ini 70 derajat dan 250 derajat. Nah, dari semua ini berarti kita mempunyai titik beloknya untuk X nya dulu ya. Titik belok untuk X itu sama dengan berapa saja? Paling kecil itu 70. Kemudian di atasnya ada 160 ya, 160. Kemudian ada 250 dan 360. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu untuk menentukan nilai Y-nya. Karena koordinat itu X, Y. Gitu ya. Sekarang yang pertama, untuk X sama dengan 70, kita masukkan ke Y sama dengan ini. Sin 2X plus 40. Gitu ya. Oke, langsung aja sin, maaf, Y-nya. Gitu ya. Y sama dengan sin, gitu ya, 2x, langsung saya ganti aja ya, 2x, berarti 2 kali x ya, 2 kali x, berarti kan x nya 70, berarti 2 kali 70, gitu kan, 140, gitu kan, ditambah 40 derajat, berarti Y sama dengan sin, berapa, 180, berarti Y sama dengan 1. Maaf, oh 0 ya, oke, 0 ya, oke. Berarti koordinatnya itu adalah 70 derajat, 0. Gitu ya. Paham ya maksudnya ya? X dan Y ketemu koordinat. Ini namanya titik belok untuk yang pertama. Sekarang yang X sama dengan 160 derajat. Berarti Y sama dengan, langsung aja, sin 2X, 2 kali 160. Itu 320 ditambah 40 derajat, gitu ya. Sama dengan berapa ini? Sin 360 derajat. Y sama dengan 0 ya. Nah, berarti koordinatnya adalah 160 derajat, 0. Itu titik belok yang kedua. X sama dengan berapa? 250 derajat. Kita masukkan. Y sama dengan sinus 2 kali 250 berarti 500 ditambah 40 derajat, gitu ya. Berarti Y sama dengan sinus 540 derajat. Itu setara dengan sinus kita kurangi 360 menjadi 180 ya. Oke, 180 derajat. Gitu ya, sama ya tadi ya, 0. Oke. Y sama dengan 0. Berarti kita peroleh sudutnya atau titik beloknya itu
250 derajat, 0. Gitu ya. Sekarang untuk X sama dengan 360 derajat. Gitu ya. Maaf, 340. Tadi berapa ya? Oh iya, maaf, ini 340. Oke, 340. Berarti Y-nya itu sama dengan sin 2 kali 340 itu 680 derajat ditambah 40 derajat. Itu Y sama dengan sinus 720 derajat. Gitu ya. Nah, itu setara dengan Y sama dengan sin 0 ya. Karena 2 kali putaran dari 360. Sama saja ya. Gini, berarti nilainya 0 kan? Oke. Y sama dengan 0. Berarti kita peroleh koordinatnya berapa? 340,0 gitu ya. Nah, dari sini maka ada 4 titik ya. 4 titik belok untuk Y sama dengan sinus 2X plus 40 derajat ini. Yang pertama tadi berapa? Kita dilihat ini 70,0 ya, 70 derajat, 0. Kemudian 160 derajat, 0. Kemudian lagi ini 250 derajat, 0. Yang terakhir ini berapa ini? 340 derajat, 0. Nah, gitu ya. Sudah paham ya cara menentukan titik belok dari grafik fungsi kuadrat? Ya, demikianlah tutorial dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu tutorial berikutnya.